Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal pada subbab materi 2 fungsi peluang diskrit. Ya, yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini dia fungsi peluang diskrit. Nah, kemarin kita sudah membahas contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua ya. Nah, diketahui fungsi Gx sama dengan X per 9 untuk X sama dengan 2, 3, 4, kemudian 0 untuk X lainnya. Nah, fungsi pada di atas ini merupakan suatu distribusi peluang dari variabel acak X. Nah, jadi dari soal di atas, pertanyaannya, tentukan yang pertama distribusi peluang acak X dan grafik peluangnya, serta nilai P dalam kurung X sama dengan 3, P dalam kurung X lebih kecil dari 3 dan P dalam kurung X lebih kecil dari 3. Nah, untuk menjawabnya, sigma 4 X sama dengan 2. Nah, ini fungsi daripada soal di atas ya. Gx sama dengan G dalam kurung. Nah, ini kita gantikan X-nya ini dengan X sesuai dengan ini dia. X yang sesuai dengan pada soal. Nah, berarti kita gantikan X yang pertama 2 ditambah G dalam kurung X yang kedua di sini 3 ditambah G dalam kurung X yang ketiga di sini ya 4. Nah, kemudian sama dengan, nah kita lihat bentuk fungsinya. Di sini kan Gx sama dengan X per 9. Kita gantikan X-nya ini sesuai dengan ketentuan pada soal, berarti sama dengan di sini 2 per 9 ditambah 3 per 9 ditambah 4 per 9. Oke, sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 per 9. Nah, 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 per 9. 9 per 9 sama dengan 1. Nah, berarti terbukti bahwa Gx adalah suatu distribusi peluang dari variabel acak X ya. Nah, kemudian di sini kita akan diminta membuat tabel ya, tabel untuk distribusi peluang variabel acak X-nya. Nah, yang pertama, ini baris pertama ya. Ini untuk nilai daripada X-nya. Di sini ada 2, 3 dan 4. Kemudian untuk baris yang kedua ini merupakan fungsi daripada Gx ya, sesuai dengan pada soal. Nah, berarti di sini untuk baris yang pertama, untuk kolom yang pertama untuk X sama dengan 2, maka di sini 2 per 9. Kemudian untuk yang 3 per 9 dan yang terakhir 4 per 9. Nah, kemudian kita gambar grafik distribusi peluang Gx-nya. Jadi kita ambil dia dari yang paling kecil 1 per 9. Ini untuk sumbu Gx ya. Kemudian ini untuk sumbu X-nya. X-nya kan dimulai dari 2, 3, dan 4 ya. Nah, jadi pada grafiknya otomatis kita mulai daripada 0, 1, 2, 3, dan 4 terakhir. Ini paling tinggi ya. Nah, jadi 1 ya, karena 1 ini tidak ada maka kita lanjut ke 2. Nah, ini untuk Gx-nya kan jelas 1 per 9, 2 per 9, 3 per 9, 4 per 9. Untuk 2, nah ini posisinya terletak di 2 per 9. Kemudian 3 ya, 3 per 9. Yang di 4 lurusnya adalah 4 per 9. Nah, kita sudah buat grafiknya. Selanjutnya, nah yang kedua ya, pada soal tadi. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai P dalam kurung X sama dengan 3, P dalam kurung X lebih kecil dari 3 dan P dalam kurung X lebih kecil dari 3. Ingat ya, walaupun di sininya ini lebih kecil dari 3-nya sama, tetapi
cara menjawabnya sesuai sudah menjadi ketentuannya dia berbeda ya. Kita lihat ya. Kita lihat di sini. P ini untuk P sama dengan 3 ya. P dalam kurung X sama dengan 3. Oke, sama dengan G ya. Fungsi tadi Pak kan GX ya. GX di sini sama dengan X per 9. Nah, kita gantikan X-nya dengan 3 karena X ini merupakan X sama dengan 3. Maka G dalam kurung 3 sama dengan 3 per 9. Kemudian untuk P dalam kurung X lebih kecil dari 3 untuk yang pertama ya. Ini untuk yang ini yang pertama, maka sama dengan P dalam kurung X sama dengan 2 ditambah P dalam kurung X sama dengan 3. Nah, bedanya ya dari yang pertama, maaf untuk yang pertama untuk X lebih kecil dari 3, dia memasukkan angka sebelumnya. Jadi sebelum 3 ini kan seharusnya 2, maka di sini dimasukkan X sama dengan 2. Ini untuk X lebih kecil dari 3 yang pertama ya. Kalau yang terakhir untuk X lebih kecil daripada untuk X lebih kecil dari 3, dia memasukkan X sama dengan 2-nya terlebih di terakhirnya di sini ya. Nah, bedanya kalau dia yang X lebih kecil daripada 3 yang pertama, dia memasukkan nilai daripada X yang sebelumnya. Berarti kan sebelum 3 2 seperti itu. Maka kita tinggal menggantikan fungsi daripada GX yang kita gantikan nilai X nya sesuai dengan ketentuan soalnya tadi. Nah, kalau di sini X sama dengan 2, otomatis di sini G dalam kurung 2 ditambah X sama dengan 3, G dalam kurung 3. Oke, sama pada yang di atas ya. Karena fungsinya tadi pada soal X per 9, maka di sini dibuat 2 per 9 ditambah 3 per 9 sama dengan 5 per 9. Kemudian untuk X lebih kecil dari 3 yang terakhir di sini ya, P dalam kurung X lebih kecil dari 3 sama dengan, nah ini tadi yang menjadi perbedaannya. Untuk yang terakhir ini nilai dari lebih kecilnya dia memasukkan angka sebelumnya, maka otomatis yang lebih kecil daripada 3 adalah X sama dengan 2. Maka kita gantikan nilai daripada X ini menjadi 2, maka G dalam kurung 2 sama dengan hasilnya 2 per 9. Nah, kemudian fungsi fx disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif, disingkat sebagai fungsi distribusi untuk variabel acak x. Nah, fungsi distribusi fx ini didefinisikan sebagai berikut nih dia ya. Fx sama dengan P dalam kurung X lebih kecil atau sama dengan X. Nah, dengan sebarang bilangan real. Nah, fungsi distribusi fx diperoleh dari fungsi peluang fx, yaitu fx sama dengan P dalam kurung X lebih kecil atau sama dengan X ya. Nah, sama dengan sigma C lebih kecil atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan X. Nah, fungsi C ya. Sebaliknya untuk fungsi peluang fx dapat diturunkan dari fungsi distribusi fx. Nah, jika variabel acak x memiliki berhingga nilai, nah yaitu x1, x2, x3 bla 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 sampai xn. Nah, fungsi distribusi fx dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi ini merupakan bentuk rumusnya. Untuk fungsi x ya, untuk 0, maka 0 ini berlaku untuk min tak hingga lebih kecil dari X lebih kecil dari X1. Nah, untuk fungsi X1 ini untuk X1 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil dari X2. Kemudian untuk fungsi X1 ditambah fungsi X2
ini untuk X2 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil dari X3. Selanjutnya untuk fungsi X1 ditambah fungsi X2 ditambah bla 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 ditambah fungsi Xn, ini untuk Xn lebih kecil atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan dari X lebih kecil dari tak hingga.